Kalian pernah nggak sih ketika ingin melakukan sesuatu, kita merasa, besok aja kerjainnya. Ketika besoknya aja lagi deh kerjainnya. Sampai kita bilang, ya udah deh awal bulan aja baru mulai. Sampai ujung-ujungnya ya kita nggak jadi kerjain pekerjaan itu. Atau kita ngerjainnya pas akhir waktu deadline yang udah dikasih. Kita jadi sering nunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya penting untuk hidup kita. Entah nunda pekerjaan kita, nunda untuk berolahraga, atau nunda bikin tugas atau yang lainnya. Nah, sama kok, Minis juga sering ngerasa kayak gini. Sebenarnya, hal ini sangat gak baik loh untuk diri kita sendiri, karena bisa bikin kerja kita jadi gak maksimal. Jadi, menurut kalian apa sih penyebab dari semua ini? Sebenarnya ada banyak hal yang bisa menyebabkan kita sering menunda-nunda pekerjaan. Tapi menurut Mini sih alasan paling utama adalah rasa malas. Nah, gimana sih cara kita untuk mengatasi perasaan malas ini? Yang bikin kita jadi sering menunda-nunda pekerjaan. Dan tentunya nggak bagus untuk hidup kita. Tenang, Minis akan kasih tahu ke kalian nih gimana caranya. So, nonton video ini sampai habis ya, supaya kalian bisa nangkep poin-poin penting yang akan Minis kasih tahu. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video dari Minis. Kalian tahu gak negara mana yang dikenal dengan masyarakatnya yang rajin dan disiplin? Yap, itu adalah Jepang. Nah, kok bisa sih penduduk Jepang ini bisa punya karakter yang rajin dan disiplin? Ternyata sejak dini mereka udah dibiasakan loh melakukan rutinitas kecil setiap hari. Hingga akhirnya rutinitas kecil itu perlahan berubah menjadi sebuah kebiasaan baru. Contohnya nih, sejak TK mereka dibiasakan berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Maka rutinitas berjalan kaki ini yang kelama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan, serta menjadi budaya yang melekat dan akan terbawa hingga mereka dewasa. Rutinitas kecil yang dibiasakan setiap hari itulah yang menjadi cikal bakal prinsip Kaizen. Apalagi tuh Min prinsip Kaizen? Tenang, Minis jelasin ya apa sih prinsip Kaizen itu. Konsep Kaizen pertama kali ditemukan oleh Masaaki Imai, seorang teori organisasi serta konsultan manajemen Jepang. Kaizen terdiri dari dua suku kata, yaitu Kai dan Zen. Kai sendiri mempunyai arti berubah, dan Zen mempunyai arti kebijaksanaan. Dari dua kata tersebut akhirnya menciptakan satu makna, yaitu perubahan dalam hidup bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Prinsip Kaizen juga dikenal sebagai prinsip 1 menit, karena prinsip ini melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap harinya di waktu yang sama. Misalkan nih, saat ini kamu ingin belajar untuk rutin membaca buku. Jadi, setiap hari kamu harus fokus untuk membaca buku selama 1 menit. Dan hal tersebut diulangi setiap hari di jam yang sama hingga menjadi rutinitas. Saat melakukannya, pastikan kamu fokus dan gak ada yang mengganggu ya. Karena hanya 1 menit, maka kamu akan lebih mudah melakukannya dibanding ketika kamu melakukannya dalam waktu yang lama dan tidak rutin. Sekilas, prinsip ini terkesan meragukan dan kurang efektif. Apalagi kepada seseorang yang memiliki gagasan serta semangat kerja keras. Usaha yang dilakukan dengan terlalu keras juga akan menghabiskan tenaga yang lebih besar hingga membuat lelah fisik dan mental loh. Prinsip 1 menit ini akan melatih kamu untuk lebih bertanggung jawab. Karena dengan kamu berhasil melakukan 1 menit dengan tuntas setiap harinya, akan membuat perasaanmu menjadi lebih baik. Misalnya, dengan menerapkan prinsip Kaizen untuk membaca, maka kita akan merasa memiliki tanggung jawab jika belum membaca di hari itu. Ketika kita berhasil membaca selama 1 menit, maka akan menimbulkan perasaan senang karena telah berhasil melakukan rutinitas harian 1 menit itu. Lalu akhirnya akan membuat kita ketagihan. Awalnya cuma membaca 1 menit per hari, kemudian karena ketagihan, waktu yang digunakan untuk membaca pun akan bertambah menjadi 3 menit, 5 menit, bahkan akhirnya bisa hingga berjam-jam. Prinsip Kaizen ini bisa kita gunakan untuk melakukan aktivitas apapun yang ingin kita jadikan rutinitas ya guys. Jadi patokannya bukan cuma membaca aja, tapi bisa juga olahraga, belajar alat musik, atau bahasa asing. Nah,
Prinsip Kaizen ini sangat sederhana kan? Dan bisa memperbaiki rutinitas kita loh. Kita cukup luangkan waktu 1 menit aja setiap harinya. Yuk, nggak ada salahnya kita coba prinsip Kaizen ini yang udah terbukti pada masyarakat Jepang yang terkenal sangat rajin dan disiplin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Thank you for watching. Salam sehat dan bahagia.